mengenai hasil dari Mas Aldi ini bagus atau tidak, ya akan kita lihat sebentar lagi berdasarkan komentar-komentar dan temuan-temuan yang sudah sedikit saya cek ya. Baik, mengenai awalnya adalah dari judulnya adalah gambaran minat berasuransi pada generasi milenial ya. Ya, jadi generasi milenial itu apa sih, Mas Aldi? Yang lahir antara tahun 1980 sampai 2000, Pak. Yang dimana generasi ini yang sudah mengenal zamannya digital, Pak. Oke. Baik, makasih ya untuk jawabannya. Nah, kita langsung masuk ke abstrak ya. Jadi komentar saya untuk ke yang pertama kali yang paling penting, atau orang yang mau baca dulu suatu penelitian itu pasti abstraknya gitu ya. Maka abstrak pun harus kira-kira bagus, tepat, dan menggambarkan hasil penelitian gitu ya. Nah, di sini saya temukan introduction-nya ini terlalu panjang ya. Jadi abstrak ini diwakili oleh persentase yang lebih besar dari introduction atau pendahuluan. Nah, jadi pendahuluan itu cukup 1-2 kalimat saja. Tidak perlu terlalu panjang ya, tidak perlu terlalu banyak kalimat. Kemudian abstrak itu tidak perlu menampilkan data. Jadi abstrak tidak perlu menampilkan data. Cukup poin permasalahannya saja. Setelah poin permasalahan, lanjutkan ke tujuan penelitiannya gitu ya. Oke, itu untuk pendahuluan. Kemudian ini masalah kalimat saja ya. Nah, kalimat ini hasil penelitian menunjukkan tidak berminat lebih tinggi. Nah, ini ya. Jadi dalam membuat kalimat upayakan lebih bagus ya dalam hal subjek, predikat, objek gitu ya. Jadi kira-kira ini bagusnya ini hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responden yang tidak berminat responden milenial yang berasuransi lebih tinggi tidak berminat daripada yang berminat. Nah, nanti perbaiki lagi ya kalimatnya ya. Seperti biasa nih, karena langsung ngomong jadi kurang bagus. Nah, ini perbaiki lagi di kalimatnya. Kemudian menunjukkan nih saya kira double K ya. Menunjukkan gitu ya. Menunjukkan. Kemudian di temuannya sih cukup banyak ya di sini ya. Temuannya cukup banyak, tapi permasalahannya adalah di sini pembahasannya lebih ke pengaruh ya, faktor ini berpengaruh, padahal tidak mengukur pengaruh ya. Jadi kalau pengaruh itu nanti ada tingkatan KKNI yang lebih tinggi lagi ya. Untuk ini kan gambarannya, jadi gambarkan saja secara deskriptif tidak masalah. Persentasenya yang ditulis di sini akan lebih bagus. Jadi yang misalkan yang berminat berapa persen, yang tidak berminat berapa persen, kemudian berdasarkan lingkungan berapa persen. Nah, gitu, itu akan lebih mewakili isi penelitian ya. Jadi gambarkan secara statistik deskriptif angkanya di sini ya, dibandingkan dengan pengaruh-pengaruh ya, karena kalau pengaruh itu akan lebih membutuhkan analisis yang lebih tajam ya. Kemudian ini juga hal yang penting, ini di awal kalimat ada karena ya. Jadi jangan membuat kalimat di awal itu dengan kata karena ya, nanti dicek semuanya di KTI-nya yang seperti itu nanti diganti gitu ya. Harus ada subjek dulu. Kemudian upayakan kalimat ini merupakan kalimat saran. Nah, kalimat ini harus kalimat saran. Saran yang ada di kesimpulan dan saran. Mana saran yang lebih penting di situ, masukkan ke sini. Nah, gitu ya. Jadi saya kira ini mungkin diganti saja nanti sarannya untuk milenial. Nah, sarannya untuk milenial ya.
Oke, kita lanjutkan. Abstrak yang bahasa Inggris ini biasanya ditulis miring ya, nanti diganti dulu, disesuaikan dengan hasil yang telah diperbaiki ya. Untuk kata pengantar saya lewatin dulu ya, saya fokus ke konten dulu. Kita lanjut ke pendahuluan ya. Oke, pendahuluan. Nah, pendahuluan ini seringkali saya sampaikan ke mahasiswa gitu ya, agar tidak berulang-ulang kali saya sampaikan, makanya saya sambil merekam ini ya. Jadi dalam membuat paragraf, satu paragraf itu harus setidaknya seminimal mungkin terdiri dari 3 kalimat ya, 3 kalimat. Nah, kita cek di sini apakah sudah 3 kalimat. 1 2 3. Oke, ini memenuhi sebagai paragraf karena sudah terdiri dari minimal 3 kalimat. Nanti ada di bawah-bawah itu dia jadi paragraf tapi cuma 1 kalimat. Nanti ada ya. Kemudian setelah saya cek di sini ya, Ida dan Dwita ini tidak ada di daftar pustaka. Nah, ini jadi setiap nama-nama yang disitasi dalam paragraf ya itu harus muncul di daftar pustaka. Saya cek ini tadi tidak ada di daftar pustaka. Rumini tadi ada ya. Nah, ini adalah yang saya maksud tadi. Jadi paragraf itu minimal harus 3 kalimat. Sedangkan ini hanya 1 kalimat. Kalau mau meningkatkan kualitas paragraf yang dibuat, maka harus juga memperhatikan kalimat utama dan kalimat pendukungnya gitu ya. Jadi ini kalimat utamanya, nanti kalimat pendukungnya apa gitu ya. Oke, itu yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian ada yang tidak konsisten di sini ya. Kalian nanti dicek sendiri. Ini nulis persen seperti ini ya. Sedangkan nulis persen di bawahnya seperti ini. Nah, gitu ya. Kalau ini semua simbol semua, kalau kata-kata semua. Gunakan simbol saja ya, 2% ini ya. Gunakan 2% simbol tanpa spasi ya. Jadi nanti dicek sendiri di KTI-nya ya. Saya sudah sempat baca-baca ini permasalahan-permasalahannya ya. Nah, yang belum ada di sini adalah tampilan dari ramifikasi masalah. Nah, ramifikasi masalah. Jadi masalahnya betul bahwa ada data yang menyebutkan pemuda itu atau kaum milenial itu kurang minat berasuransi gitu ya. Tapi kenapa? Nah, itu yang belum ada di sini. Itu namanya ramifikasi masalah. Entah karena mereka menganggap kurang penting, entah karena mereka menganggap masih sehat, masih muda, atau menganggap belum punya penghasilan atau terlalu mahal. Nah, itu yang perlu dicari di sumber-sumber artikel jurnal ya. Sumber-sumber artikel jurnal itu yang belum ada di sini. Tanpa harus menyebutkan definisi. Karena definisi itu nanti adanya di tinjauan pustaka. Jadi saya kira tidak perlu menyebutkan definisi di latar belakang bab 1, tapi sebutkan saja nanti di tinjauan pustaka ya tentang definisi itu. Jadi mengapanya yang digali. Nah, gitu ya. Kemudian yang belum ada di sini adalah dampaknya setelah itu. Nah, dampaknya. Minat berasuransi di milenial kurang. Karenanya tadi belum ada ya, nanti dicari di Google Scholar ya, banyak sekali artikel-artikel di sana. Dikutip saja ya, 10 tahun terakhir yang perlu diingat. Kemudian emang kalau kaum milenial ini nggak berasuransi, dampaknya apa sih? Nah, itu yang belum ada tulisannya di sini kan. Coba kalau saya tanya, emang dampaknya kalau milenial tidak berasuransi itu apa? Biasanya ini Pak, namanya kan kalau jiwa-jiwa anak muda kan entah kebut-kebutan atau
apa itu bisa berdampak ya, kayak kecelakaan, Oke itu. rokok, Rokok bukan dampak ya. Kalau kecelakaan, kebut-kebutan tuh betul tadi ya. iya. Tapi ingat harus ada sumbernya. Pertanyaan saya, apakah yang disampaikan Aldi itu sudah ditulis di sini? Di latar belakang? Belum ada, Pak. Belum. Nah, itu perlu ditulis. Dan itu juga perlu dicantumkan sumbernya ya. Cantumkan sumbernya. Iya, Pak. Artikel mana yang menyebutkan tadi pemuda itu suka ugal-ugalan, kurang stabil, masih labil. Tambahkan juga bahkan sekarang itu Bu Kiki yang lebih paham ya. Jadi transisi epidemiologi sekarang ini sakit-sakitan tuh lebih banyak ke kaum muda. Nah, jadi kalau dulu itu orang sakit-sakit tuh cuma usia tua aja. Sekarang orang muda udah banyak yang kolesterol, udah banyak yang sakit jantung ya. Nah, bahkan kalau tahu ada dengar berita itu ya, di kontestan Indonesian Idol itu ya, Indonesian Idol itu ya, meninggal karena sakit jantung, masih muda ya. Nah itu juga merupakan dampak, sehingga perlu pencegahan kan, salah satu pencegahannya dengan asuransi itu ya. Nah jangan OJK semua sumbernya. Jadi yang namanya plagiat itu ya, itu memindahkan dari satu sumber. Nah, di sini OJK semua nih sumbernya nih. Nah, sedangkan kebalikannya plagiat itu adalah riset ya. Riset itu apa? Mengumpulkan dari berbagai macam sumber. Nah, jadi harus dalam satu paragraf ini harus kaya. Jangan cuma OJK saja sumbernya. Dalam satu kalimat itu harus dari berbagai macam sumber ya. Kalimatnya gitu ya. Kemudian kita masuk ke masalah kedalaman keilmuannya ya. Ini undang-undangnya sudah jadul ya. Jadi undang-undang asuransi ada yang baru ya tahun 2014 ya, nanti dicari. Nah, jangan pakai sumber 76 lah. Ini sudah tidak berlaku lagi ya, kurang relevan. Pakai sumber-sumber 10 tahun terakhir. Undang-undang 92 sekarang sudah tidak dipakai. Undang-undang yang baru ya saya kasih tahu saja, Undang-undang 40 tahun 2014 kan sudah sering saya kasih tahu di perkuliahan ya. Nah, perumusan masalah ini sebenarnya sudah cukup bagus ya, tapi kurang detail ya. Hasil observasinya dengan apa, kemana, ke siapa gitu ya, menggunakan apa gitu ya. Taunya observasi milenial masih minim, ini dari mana gitu. Bahwa betul ini bisa dijadikan rumusan masalah, hasil observasi ini betul ya, atau penelitian awal ya gitu ya, tapi ini kurang detail gitu, nah, dibuat lebih detail lagi ini observasinya bagaimana gitu ya. Tujuan ini kurang titik ya di sini ya, sini kurang titik. Perhatikan semua typo, tanda baca, tanda petik, simbol dan semuanya ya. Tujuannya untuk mengetahui gambaran minat berasuransi pada generasi milenial di wilayah Pondok Ungu Permai. Oke, ini sudah betul ya. Kemudian mengetahui minat berasuransi generasi milenial. Nah, ini apa bedanya tujuan yang ini dengan tujuan yang ini? Coba ini saya pertanyaan deh, ini bedanya ini apa? Iya, Pak. Bedanya tujuan yang ini dengan tujuan yang ini apa? Saya sih nangkepnya sama ya. Sama-sama. Iya, Mas. Sama-sama. Sama ini, ya. Pak, Oke lah, kalau sama ruang lingkupnya. Sama maka dihapus saja. Ini adalah tujuan umum ya. Tujuan khususnya pengetahuan keluarga, oke. Ini sudah betul. Manfaat ya, manfaat ini bagi peneliti ya. Jadi manfaat tidak perlu bagi peneliti ya. Dalam membuat KTI tidak perlu mencantumkan manfaat bagi kita sendiri sebagai peneliti, itu tidak perlu.
Tapi bagi subjek penelitian, di sini subjek penelitiannya adalah siapa? Generasi milenial, Pak. Generasi milenial. Justru itu yang harus ada di manfaatnya. Oh iya, Pak. Masyarakat Tapi, ini, iya kenapa? ya berarti yang masyarakat tetap apa gimana, Pak? Nah itu dia, masyarakat ini buat lagi jadi lebih spesifik, di breakdown gitu ya. Masyarakat ini siapa? Apakah generasi milenial itu sendiri? Apakah orang tuanya? Ataukah ya, orang tua lah ya, orang tua generasi milenial. Iya. Bagi kampus ya, ini saya kira juga tidak perlu ya, bagi kampus menambah koleksi perbendaharaan tidak perlu. Jadi masukkan yang relevan dengan nanti hasil penelitian ini gitu ya. Jadi bagi masyarakat, bagi Dihapus saja atau gimana, Pak? dihapus saja. Bagi yang Dihapus kampus. saja. Dihapus saja ya. Cukup bagi generasi milenial, orang tua, bagi perusahaan asuransi mungkin gitu ya. Bagi perusahaan asuransi. Oh iya. Apa manfaatnya nih? Itu kira-kira. Karena tujuannya juga agar perusahaan asuransi ini bisa juga membidik lebih banyak generasi milenial, itu juga bisa. Pengguna, iya, betul, Pak. Dia menunjukkan tadi kurang K ini, nanti dicek lagi semuanya. Iya. Kemudian untuk ruang lingkup pastikan ini 5W1H, saya belum ngecek semuanya lah ya. Sebentar. 5W1H ya. Ini ada typo ya. Oke lah, 5W1H ya, ini sudah 5W1H. Tinjauan pustaka tidak banyak yang saya bahas ya. Yang penting di sana ada definisi. Ini definisinya sudah ada. Oke, ada 2 definisi di sana, ada 3 definisi. Oke. Peneliti menyimpulkan. Nah, sebelum peneliti menyimpulkan, di sini saya minta untuk ditambahkan ya nanti Aldi. Ditambahkan penelitian sebelumnya. Nah, ini disebutnya dengan state of the art ya. Nah, state of the art. Jadi selain definisi, tambahkan juga penelitian sebelumnya. Jadi cari di artikel-artikel jurnal yang memuat tentang minat-minat berasuransi. Tidak harus milenial, minat berasuransi ke siapapun itu. Yang penting penelitian-penelitian terdahulu, gitu ya. Iya, Pak. Bahkan kalau lebih bagus ditambahkan di sini kebutuhan penelitian di masa depan. Nah, gitu. Jadi ternyata itu bisa dilihat di saran ya. Kalau di Aldi bilang tadi kan sarannya penelitian dengan menambah variabel. Nah, itu coba lihat di artikel-artikel lain, penelitian-penelitian tentang minat nih yang belum dilakukan itu apa sih? Nah, gitu. Coba temukan itu ya. Begitu juga dengan yang lainnya ya. Itu juga dengan nah ini undang-undang yang terbaru ya, nomor tapi bukan nomor ya, nomor ya, ini typo ya. Oke, ini sudah betul ya definisinya dari undang-undang yang terbaru. Milenial ada ya milenial. Oke. Nah, tapi ini belum dibahas nih Aldi di bab 2. Jadi keluarga, lingkungan, ekonomi ini belum dibahas nih di bab 2. Jadi tambahkan yang itu ada sih Pak pengertiannya dari itu Pak, dari buku tersebut, dari Paslamento itu, dari buku Paslamento-nya Pak. Oke, kalau sudah ada definisinya tambahkan penelitian sebelumnya tentang lingkungan, tentang keluarga. Nah, jadi bagaimana pengaruh keluarga itu terhadap berasuransi. Nah, tambahkan itu di bab 2. Nah, penelitian-penelitian sebelumnya. Semua yang diteliti Aldi, tambahkan penelitian-penelitian sebelumnya di tinjauan pustaka. Gitu ya. Jadi tidak hanya mencakup definisi ya. Oke, kita langsung saja lanjut ke bab 3 ya.
pastikan bahwa Slamentol ini ada di 2003, ada di tinjauan pustaka ya. Nah, kita lihat ada tidak ini di tinjauan pustaka. Di faktor yang mempengaruhinya, Pak. Nah, tidak ada ya. Jadi tidak Faktor ada. yang mempengaruhi minat, Pak. Oh, faktor yang mana? Ada kok, Pak. Mana? Faktor yang mempengaruhi minat di bab 2-nya. Halaman berapa? Halaman 8, Pak. Halaman 8. Oke, ini oke, sip, ada ya. Oke, Iya. berarti sudah betul. Ya. Sudah betul. Dan berarti Aldi mengerjakan sendiri ya. Tadi saya juga sambil klarifikasi kan ya gitu ya. Oke, ini Iya. bukan minat berasuransi ya, tapi yang penting minat aja gitu ya. Nggak masalah. Iya. Kemudian kerangka konsepnya, yang perlu ditambahkan di sini adalah ada pengetahuan, motivasi, situasi pribadi kan gitu ya. Tapi kemudian di sini hanya pengetahuan saja gitu kan ya. Nah, ini harus ada justifikasi namanya ya. Karena kan Harus ada alasannya. Kenapa kok cuman pengetahuan aja di sini? Jadi ada tambahkan di sini kalimatnya gitu ya nanti ya. Tambahkan aja kalimatnya. Di sini ada 4, sementara di sini ada 1 ya. Jadi tuliskan karena saja. memang maaf Pak, Iya. saya kan memang menelitinya untuk yang tentang faktor internal itu kan pengetahuan, kalau eksternalnya keluarga, lingkungan, dan ekonomi aja Pak. Ah iya betul. Gitu. Itu yang perlu dituliskan Ya. di situ. Mengapa? Mengapa? Kenapa kok motivasi nggak diambil? Padahal di teorinya ada motivasi juga, gitu kan? Ada situasi pribadi. Kenapa situasi pribadi nggak diambil? Nah itu harus ada penjelasannya di sini. Nah, jadi penjelasannya, tambahkan penjelasannya ya. Pentingnya 4 variabel ini. Pentingnya 4 variabel ini dibahas dalam penelitian ini gitu ya. Kalau belum bisa jawab sekarang nggak masalah. Yang penting nanti ada tambahan tulisannya aja gitu ya. Oke, kemudian ini Baik Pak. kita lanjut ya. Ada pertanyaan yang ini membuat ini justifikasinya? Saya masih bingung Pak, karena kan saya kan bimbingan sama Ibu Kiki, dipilih yang menurut kamu itu masuk dalam kategori minat ini Pak, gitu. Makanya yang kenapa saya ambil cuma 4 ini, karena saya cuma mau meneliti tentang pengetahuannya mereka, dari keluarganya mereka mendukung atau tidak anak-anaknya mereka untuk menggunakan asuransi. Ya, terus dari segi lingkungan itu kan juga mempengaruhi, entah dari saudara, entah dari sahabat. Oke, jadi Kemudian dari ekonomi. saya menambahkan penjelasan dari Bu Kiki bahwa kemauan peneliti saja tidak cukup kuat ya. Jadi perlu adanya alasan. Nah, bahwa motivasi itu juga penting. Motivasi itu akan mempengaruhi minat juga. Bahwa situasi pribadi ya, entah galau, entah ada yang namanya moral hazard ya, di asuransi itu ya. Iya Pak. Moral hazard itu pengetahuannya itu penting, bahwa itu penting juga, tapi itu tidak dimasukkan ke penelitian ini. Nah, jadi kita tidak boleh melakukan penelitian itu hanya kemauan kita sendiri. Jadi harus juga adanya alasan mengapa itu penting. Nah, gitu ya. Jadi tambahkan di sini penjelasan. Apa nanti berpengaruh Pak? Itu Pak, karena kan hasil data saya kan cuma memuat 4 ini. Apa cuma dimasukin alasannya saja? Kenapa saya nggak masukin atau gimana Pak? Iya, masukin saja alasannya yang sekuat mungkin ya. Karena ini penelitiannya sudah dilakukan, jadi di sini, bisa di bawah sini, bisa di sini tambahkan. Di bawahnya aja. Di bawahnya. Okay. Gitu. Kenapa cuma variabel ini? Kenapa itu nggak masuk gitu?
alasannya sekuat mungkin. Diskusikan dengan Bu Iya, baik, Kiki kenapa itu masuk, kenapa itu tidak masuk ya. Kalaupun itu perlu tambahan sitasi, oke, boleh. Sampaikan saja sitasi dari artikel-artikel ilmiah di sini, boleh gitu ya. Silahkan nanti ditambahkan saja gitu ya. Iya, Pak. Oke ya. Kalau tidak pertanyaan, kita lanjutkan ya ke definisi operasionalnya. Saya sebenarnya kurang sedikit serak ya dengan lingkungan dan ekonomi ini ya. Jadi lingkungan dan ekonomi ini merupakan variabel, disebutnya itu variabel komposit gitu ya. Jadi untuk menjelaskannya kita perlu variabel-variabel pendukung gitu ya, atau indikator gitu ya. Jadi ini perlu diperjelas, jangan lingkungan. Oke, dari variabelnya bukan diganti ya, tapi diperjelas lagi. Lingkungan apa gitu ya? Diperjelas lagi gitu. Oh iya. Apakah lingkungan keluarga, apakah lingkungan kampus, ataukah lingkungan mana lagi? Nah, ini lingkungan apa gitu ya. Begitu juga dengan ekonomi. Ekonomi ini terlalu luas. Ekonomi ini ekonomi apa? Maksudnya ekonomi. Coba mungkin saya bertanya ya. Maksudnya di ini, Pak. Ekonomi ini maksudnya apa? Ini yang berpengaruh dari segi pendapatan, karena kan subjek penelitian saya ini kan generasi milenial, otomatis kan ada yang belajar dan juga ada yang bekerja gitu. Oke, jadi kalau gitu masukkan saja jangan ekonomi tapi penghasilan dari responden itu akan lebih jelas dibandingkan dengan ekonomi. Tapi ini juga ada yang namanya harga, Pak. Kan harga juga mempengaruhi untuk membeli barang, Pak. Mana harga di sini? Saya tidak menemukan harga ya. Mana harga di sini? Ekonomi, Pak. Di ekonomi. Oh gitu. Ada penghasilan, ada harga. Ya kalau gitu saya menyarankan dipisah saja, karena penghasilan dan harga itu variabel yang berbeda ya, variabel yang berbeda. Okay. Untuk masalah pembagiannya masih saya belum cek betul lah ya. Yang penting jelas ya dari variabelnya. Dari variabel minat saya kira cukup jelas. Dari variabel pengetahuan, walaupun ini sebenarnya komposit juga ya, tapi saya tidak terlalu bermasalah lah ya. Mungkin pengetahuan nih tahu tidak tahu gitu ya, atau baik atau kurang gitu. Iya. Dari variabel keluarga, nah ini keluarga ini harus jelas, bagaimana keluarga ini maksudnya? Apakah dukungan keluarga atau gimana? Dukungan keluarga, Pak. Nah, kalau gitu karena saya masuk di definisi operasionalnya itu dukungan keluarga. Nah, kalau gitu ini ganti saja menjadi dukungan keluarga daripada keluarga, agar lebih jelas ya. Okay. Jadi nanti di atasnya ganti juga menjadi dukungan keluarga gitu ya. Terus ini saya masih pertanyaan lingkungan dan ekonomi ya. Ini nanti diperbaiki saja dulu buat menjadi variabel yang lebih jelas lah intinya gitu ya. Ya, kita masuk ke metode sekarang ya. Ya, pertanyaan saya, desain penelitiannya ini apa, Aldi? Pakai kuantitatif, Pak. Deskriptif kuantitatif. Oke ya, jadi nanti bisa ditanyakan lagi ke Bu Kiki ya, bahwa desain kuantitatif itu kurang tepat ya. Nanti bisa didiskusikan dengan Bu Kiki apa desain penelitian ini ya. Jadi desain tuh ada bisa dibagi dua kan ya, observasional dan eksperimental kan gitu ya. Nah, ini observasional masuknya kemana ya? Kalau kuantitatif itu bukan desain ya, itu lebih ke jenis ya, jenis penelitian. Jadi ini masih salah ya, nanti diskusikan. Ini desainnya apa sih? Nah, saya nggak jelaskan ya. Kemudian ini lokasi ya, tambahkan waktu ya, lokasi dan waktu. Biasanya lokasi dia tambahkan waktu. Jadi waktunya kapan ya gitu ya. Kemudian di sini ada teknik pengumpulan data ya.
Teknik pengumpulan data ini dengan angket ya. Iya, saya dengan kuesioner Pak, Google Form. Nah, di sini yang belum ada juga proses pengumpulan data atau prosedur pengumpulan data ya. Nah, prosedur pengumpulan datanya belum dijelaskan di sini ya. Mulai dari gimana membuat Google Form-nya atau kuesionernya, kemudian cara menyebarkannya, gimana agar mendapatkan responden sesuai dengan jumlah, itu belum ada di sini. Jadi tambahkan nanti prosedur pengumpulan data atau ya prosedurnya ya. Populasi dan sampel, oke. Ya, jadi di sini yang belum ada itu kita sebut istilahnya adalah kriteria inklusi dan eksklusi. Jadi di sini populasi udah ada, kemudian sampelnya juga sudah dihitung, oke. Perlu 95 responden. Yang belum ada adalah kriteria inklusi dan eksklusi. Coba kalau saya tanya, kriteria inklusinya ini apa? Aldi tahu kan kriteria inklusi eksklusi? Kriteria inklusi. Oke, saya bantu. Kriteria inklusi itu kriteria yang masuk sebagai responden, kira-kira gitu ya. Apa yang jadi kriteria inklusinya ini? Umur Pak. Umur antara rentang antara 18 sampai 25 tahun. Oke. Dan lain-lain nanti dicari lagi. Jadi tidak hanya satu ya, ada beberapa. Okay. Kemudian kriteria eksklusinya ini apa? Eksklusi yang nanti dipikirkan, didiskusikan dengan Bu Kiki ya, apa yang menjadi kriteria eksklusi ini ya. Tapi jangan bilang kriteria inklusinya ini misalkan lansia ya, memang bukan. Tapi dari generasi milenial ini apa yang tidak menjadi atau bukan termasuk responden dalam penelitian ini. Saya contohkan satu, misalkan generasi milenial yang tidak bisa membaca. Nah gitu ya, kalau dia nggak bisa membaca kan nggak bisa baca Google Form, nggak bisa jawab gitu ya, maka itu masuk kriteria eksklusi misalkan gitu. Nah itu dipikirkan saja apa saja yang menjadi kriteria inklusi dan eksklusinya nanti ya. Oke, ini cukup detail, udah bagus ya dalam menentukan samplingnya ya. Area penelitian, oke, kita lanjut ke area penelitian sekarang. Area penelitiannya ini di mana, Aldi? Di Pondok Ungu Permai Pak. Pondok Ungu Permai. RW 13 Bekasi. Nah di sini yang belum ada adalah karakteristik sosiodemografis di PUP ini ya. Nah PUP kan. Jadi PUP ini pertama dia di mana gitu kan ya. Kemudian dia secara peta berbatasan dengan apa kan, itu kan bisa dijelaskan kan di sini ya. Digambarkan aja petanya. Sudah dijelasin kok Pak. Gambarkan petanya. Gambarkan petanya. Oh, gambarkan petanya. Ah, iya, gambarkan petanya. Jadi ini juga kalau sambil petanya sih saya ada di belakang, Pak. Ada di lembar berikutnya yang petanya. Oh, ini ya. Oke. Oke, sip. Boleh lah. Iya. Berarti yang belum ada kira-kira karakteristik sosiodemografi di sana. Seperti misalkan jenis kelaminnya, proporsinya berapa persen, kemudian usianya, rentang usianya apakah benar di sana lebih banyak milenialnya, kalau di sana ternyata lebih banyak lansianya, nah gitu ya. Terus pekerjaannya orang-orang sana, nah itu belum tergambar di sini, gambarkan di sini ya. Selain lokasi geografisnya ya, kan tambahkan namanya kondisi sosiodemografi ya. Oke, kita lanjut ke hasil penelitiannya ya. Ini ada typo ya, variabel gitu ya.
Ini karakteristik responden sudah oke ya, ada umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan gitu ya. Nah ini jangan persen di sini ya, tapi tulis persentase gitu ya, persentase dalam kurung persen. Nah ini nanti di sini tanpa tulis persennya lagi. Iya, baik Pak. Kalau mau lebih rapi dia rata kanan ya. Kalau mau lebih rapi dia rata kanan. Kemudian tabelnya agak sedikit diperkecil gitu ya, rata kanan itu lebih rapi. Oke. Iya, iya Pak. Iya. Nah kemudian saya juga memberikan sedikit challenge ya pada Aldi ya. Saya lihat di sini, saya udah baca barusan sepintas itu tabel semua ya, isinya tabel semua, nggak ada grafik. Nah, jadi saya minta kepada Aldi untuk menyampaikan minat berasuransi responden ini berdasarkan karakteristiknya, tapi tampilannya jangan pakai tabel ya. Nah, pakai grafik coba. Oh, pakai baik Pak. Pakai grafik. Jadi gimana membuat grafik yang betul itu kan sudah diajarkan ya di perkuliahan ya. Gimana cara membuat grafik yang betul? Apakah itu grafik bar, grafik pie ya? Nah, didiskusikan dengan Bu Kiki agar lebih variatif dalam mendeskripsikan sebuah data ini ya. Kemudian perhatikan juga paragraf itu minimal 3 kalimat ya, jadi tidak perlu dipisah-pisah lah ya. Dijadikan satu saja. Oke, itu hasilnya. Saya tidak ada koreksi lah ya untuk yang ini berdasarkan apa nih? Minat ya. Kemudian ini berdasarkan pengetahuan. Ini pengetahuan ya. Oke, pengetahuan ya. Dukungan keluarga. Nah, ini yang saya kurang happy ya. Jadi jangan lingkungan mempengaruhi, tidak mempengaruhi. Pertama, definisi lingkungan ini harus jelas dulu. Misalkan kalau dia lingkungan keluarga ya mendukung, tidak mendukung gitu aja. Iya, baik Pak. Begitu juga dengan ekonomi ya. Ekonomi ini juga tidak kurang jelas. Jadi jangan berpengaruh, tidak berpengaruh. Misalkan penghasilan tinggi atau penghasilan rendah itu bagaimana gitu ya. Oke, jadi tambahkan di sini grafik gitu ya. Bagaimana cara membuat grafik yang benar itu harus diaplikasikan di sini gitu ya. Kemudian kita ke pembahasan sekarang ya. Oke, Aldi dicatat dulu di pembahasan itu yang harus ada satu pro dan kontra dari hasil. Dicatat dulu ya. Kemudian sebab akibat. Kemudian saran. Nah itu ya, kira-kira itu ya. Kalau saya lihat strukturnya di sini, pembahasannya itu belum ada pembahasannya. Jadi ini masih temuannya ya. Temuannya kan ini ya. Kemudian bandingkan dengan penelitian lain. Itu yang saya bilang pro dan kontra tadi. Kalau penelitian sebelumnya bagaimana? Apakah sama? Yang tidak berminat ini lebih banyak gitu ya. Di penelitian sebelumnya. Cari 2-3 penelitian lah gitu ya. Kemudian yang nomor 2 tadi, poin nomor 2, sebabnya. Kenapa kok pada nggak berminat ya? Nah, kalau pro kontra tadi kan ada yang pro ada yang kontra. Mungkin ada penelitian juga yang ternyata generasi milenial ini lebih banyak loh yang berminat, tapi nggak di Indonesia misalkan. Di negara-negara maju, tulis aja di sini, nggak masalah. Cantumkan saja di sini. Kalau ketemu penelitian-penelitian dari Eropa, dari Cina, Korea ya, yang bagus-bagus, mereka minat berasuransinya sudah tinggi ya, apalagi generasi milenialnya ya. Nah, satu hal yang belum saya tanyakan tadi, ini asuransinya asuransi tidak dibedakan ya, asuransi JKN atau komersial ya, yang penting berasuransi aja gitu ya.
Iya Pak. Oke, nggak masalah. Iya Pak. Saya tidak nggak masalah. Lingkupnya Pak. Nah itu nanti yang harus jelas di kriteria inklusi dan eksklusinya ya. Iya Pak. Nah begitu juga dengan pembahasan yang lain. Pembahasan yang lain ya. Sama. Temuannya dulu. Kemudian penelitian lain yang pro dan kontra. Kemudian sebabnya kenapa. Kenapa sih kok pengetahuan ini kurang nih, sebabnya kenapa. Nah, cari di artikel-artikel sebelumnya, jurnal-jurnal sebelumnya gitu ya, kenapa gitu ya. Bahkan tambahkan juga dampaknya, atau kalau bahasa ilmiahnya itu adalah implikasi gitu ya. Implikasinya kalau pengetahuannya kurang terus itu apa sih, atau dampaknya kalau pengetahuannya kurang terus nanti apa gitu. Nah ingat, cantumkan referensinya ya. Jadi bukan bahasa sendiri, bukan klaim bahasa Aldi sendiri. Tadi sudah bilang kalau penyebab kecelakaan itu jangan sampai bahasa klaim sendiri, tapi harus ada sumbernya, referensinya ya gitu ya. Semuanya saya kira begitu ya. Dan juga saran dari penelitian lain itu apa sih gitu ya. Nah saran dari penelitian lain itu apa gitu ya. Baru masuk ke sintesa atau sintesis, analisis, meneliti gitu ya. Jadi ini yang belum ada itu ya, tadi ya, ditambahkan semua di sini nanti ya gitu ya. Iya Pak. Iya Pak. Kemudian kita ke kesimpulannya ini harus menjawab tujuan ya. Ini tujuannya pengetahuan tadi ya, tujuan khususnya ya, keluarga, lingkungan, sudah sesuai dengan tujuan. Tapi saya masih mempertanyakan lingkungan dan ekonomi ini ya gitu ya. Jadi nanti diubah di tujuan, di kerangka konsep, di definisi operasional maupun di hasil dan juga di kesimpulan ya. Diperjelas lagi apa itu lingkungan dan ekonomi gitu ya. Saran bagi generasi milenial sama ya, tidak perlu bagi kampus saya kira. Kalau bagi kampus boleh lah ya, kalau ini bukan untuk perkuliahan lah ya. Ini boleh ini boleh. Jadi bagi kampus mengadakan seminar-seminar untuk mempromosikan asuransi ini betul boleh. Bagi perusahaan asuransi belum ada. Bagi orang tua mungkin tambahkan. Penelitian selanjutnya ini jangan hanya variabel yang diperbanyak juga ya, tapi juga apa yang belum ada di sini atau temuan yang ada di sini kemudian bisa ke penelitian lain. Saya contohkan, temuanmu kan 51% tidak berminat ya. Tidak berminat. Nah, iya, betul Pak. Maka penelitian selanjutnya adalah bisa dilakukan penelitian kualitatif secara mendalam. Sebab-sebab mengapa sih mereka tidak berminat atau kurang berminat itu. Nah, itu penelitian selanjutnya juga. Oke ya, saya kelewat sedikit ke pembahasan ya. Pembahasan ada yang belum di sini, tambahkan kelebihan dan kelemahan penelitian ya. Pembahasan tambahkan kelebihan dan kelemahan penelitian ya. Oke ya. Saya sedikit kelewat di sini ya. Kelebihan penelitian ini apa? Kelemahannya apa gitu ya. Nah, diskusikan dengan Bu Kiki ya. Apa saja poinnya gitu ya. Sedikit saya singgung daftar pustaka. Nah, ini format daftar pustakanya menggunakan format apa ya? Jadi gunakan Harvard style ya. Nah, ini kalau Harvard style ini ada kesalahan ya. Ini ada kesalahan. Tata letaknya. Nah, saya nggak ngasih tahu dulu apa yang salah. Udah tahu belum kira-kira apa yang salah dari tata letaknya? Tahunnya Pak, di atas, betul. Setelah nama. Tahun setelah nama ya. Iya Pak. Tahun setelah nama, oke ya. Jadi oke ya. Tentu nanti
hasilnya akan lebih banyak dari ini ya. Tentu hasilnya nanti akan lebih banyak dari ini. Oke, mungkin Pak, saya boleh bertanya nggak Pak? ya silakan. Ini kan yang untuk pembahasan itu kan Bapak menambahkan dari penelitian sebelumnya. Kalau yang saya cari itu berbeda dengan yang saya meneliti KPI saya ini gimana Pak? Apakah bisa atau gimana Pak? Boleh atau tidak Pak? Iya, boleh ya. Kayak misalkan, Pak, misalkan gini Pak, Ya. Kayak ada yang udah saya cari, ada yang di situ ada yang minat berwirausaha malah gitu. Boleh, Atau, boleh. Dilakukan lebih secara spesifiknya, analogi boleh. Nggak apa-apa itu Pak. Tidak apa-apa. Karena mungkin sedikit ya minat berasuransi. Yang penting itu. Ya mungkin mereka milenial lebih berminat berwirausaha dibandingkan dengan berasuransi. Itu merupakan suatu pembahasan. Okay. Itu merupakan suatu pembahasan. Bisa saja dibahas. Iya, Pak. Oh iya Pak, baik Pak. Oke, baik. Mungkin itu Bu Kiki dari saya cukup. Terima kasih.